Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen bab penyusunan anggaran bersama saya sendiri Merliana Kusyunara NIM 1802, teman saya Melina Fahrin Azizi NIM 1803, Lilis Widiawati NIM 1815, dan Febrianti NIM 1817. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat anggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam suatu organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu juga. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik anggaran. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang selanjutnya dinyatakan dalam istilah moneter. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu dalam 1 tahun. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuatan anggaran itu sendiri. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang ketujuh, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan. Yang selanjutnya, hubungan anggaran dengan perencanaan strategis. Apa sih hubungannya? Baik perencanaan strategis dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan, namun jenis aktivitasnya berbeda. Perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja yang mana anggaran tahunan tersebut dapat dikembangkan. Yang selanjutnya, rencana strategis terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain. Sementara anggaran terstruktur berdasarkan pusat tanggung jawab itu sendiri. Perbedaan dengan prediksi. Anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran guna membuat kegiatan yang sesuai dengan rencana. Suatu prediksi hanya suatu perkiraan tentang apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya membentuk kejadian sehingga prediksinya itu akan terrealisasi. Yang selanjutnya ada kegunaan anggaran. Anggaran memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penyusunan anggaran operasi, untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer, dan untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar pengevaluasian kinerja aktual manajer. Dan yang selanjutnya ada kategori anggaran operasi. Kategorinya meliputi anggaran pendapatan yang meliputi RIC proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Dan selanjutnya anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Yang ketiga, beban pemasaran, yaitu beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Lalu ada beban logistik yang mencakup entry pesanan, pergudangan dan pengambilan pesanan, transportasi ke konsumen, dan penagihan piutang. Yang selanjutnya ada beban administrasi dan umum, dan beban penelitian dan pengembangan, lalu ada pajak penghasilan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang anggaran lain. Di sini anggaran tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, di sini ada anggaran modal, yang kedua ada anggaran neraca, yang ketiga ada anggaran laporan kas. Di sini yang pertama adalah anggaran modal. Anggaran modal di sini menyatakan proyek-proyek modal yang telah disetujui ditambah jumlah sekaligus untuk proyek-proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan tingkat yang lebih tinggi. Anggaran modal ini disusun secara terpisah dari anggaran operasi dan anggaran oleh orang-orang yang berbeda juga. Di sini anggaran neraca menunjukkan implikasi neraca dari keputusan-keputusan yang tercakup dalam anggaran operasi maupun anggaran modal. Secara keseluruhan, anggaran neraca bukanlah alat pengendalian manajemen, namun beberapa bagiannya memang bermanfaat untuk pengendalian.
Kalau anggaran laporan kas di sini, anggaran laporan kas adalah menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan selama tahun tersebut yang akan dipasok oleh laba ditahan, dan berapa banyak jika ada yang harus diperoleh dari pinjaman atau dari sumber luar. Di sini, dalam proses penyusunan anggaran, sini organisasinya tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada organisasi dan komite anggaran. Di dalam departemen anggaran yang biasanya melapor kepada kontroler korporat menangani arus informasi dari sistem pengendalian anggaran. Departemen anggaran di sini melakukan fungsinya seperti menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran. Yang kedua, mengkoordinasikan dan menerbitkan setiap tahun asumsi dasar tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggaran. Yang ketiga, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan semestinya antar unit organisasi yang terkait. Yang keempat, memberikan bantuan bagi pembuat anggaran dalam penyusunan anggaran. Yang kelima, yaitu menganalisis anggaran yang ditunjukkan dan memberikan rekomendasi pertama kepada pembuatan anggaran dan keindividuan kepada manajer senior. Yang keenam adalah menangani proses pembuatan revisi anggaran selama tahun tersebut. Selanjutnya yaitu mengkoordinasikan pekerjaan dari departemen anggaran di eselon-eselon yang lebih rendah. Yang terakhir adalah menganalisis kinerja yang dilaporkan terhadap anggaran dan menginterpretasikan hasilnya dan membuat laporan ringkasan untuk manajemen senior. Jika di dalam komite anggaran di sini, komite anggaran tersebut melaksanakan suatu peranan penting yang meninjau dan menyetujui atau menyesuaikan masing-masing anggaran. Di sini komite anggaran itu terdiri dari anggota-anggota manajemen senior seperti CEO, COO, dan CVO. Di dalam beberapa usaha, CEO membuat keputusan tanpa komite. Dan di dalam penerbitan pedoman, tidak seperti penyusunan anggaran, mengembangkan rencana strategis biasanya tidak melibatkan manajer pusat tanggung jawab di tingkat yang lebih rendah. Dengan demikian, langkah pertama dalam proses penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan kepada semua manajer. Pedoman ini adalah yang dinyatakan secara implisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi dan sudah disetujui, khususnya kinerja perusahaan sampai tanggal tersebut diprediksi berakhir. Penerbitan pedoman ini dalam penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan ke semua manajer. Pedoman ini adalah dinyatakan secara implisit dalam rencana strategi dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Kalau di dalam usulan awal anggaran, di dalam menggunakan pedoman tersebut, manajer pusat bertanggung jawab dibantu dengan stafnya mengembangkan permintaan anggaran. Karena sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan sumber daya lain yang sama seperti yang mereka miliki. Maka anggaran didasarkan pada tingkatan yang ada yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman perubahan pada tingkat kinerja. Di dalam perubahan tingkat kinerja ini, usulan awal anggaran terbagi menjadi dua, yaitu perubahan dalam kekuatan eksternal dan perubahan dalam kebijakan eksternal. Di dalam perubahan dalam kekuatan eksternal, di sini ada beberapa yang mengaruhi. Yang pertama adalah perubahan dalam tingkat umum aktivitas ekonomi yang mempengaruhi volume penjualan, misalnya dalam perkiraan pertumbuhan dalam penderitaan lini produk. Yang kedua itu perkiraan perubahan dalam harga beli bahan baku dan jasa. Dan perkiraan perubahan dalam tarif upah tenaga kerja. Yang selanjutnya itu perkiraan perubahan biaya dari aktivitas diskresioner seperti pemasaran, bank, dan administrasi. Yang terakhir adalah perubahan dalam harga jual.
Kalau perubahan dalam kebijakan dan praktik internalnya, di sini ada perubahan dalam biaya produksi, perubahan dalam biaya disproporsioner, dan perubahan dalam pangsa pasar dan bauran produksi. Di dalam penyusunan anggaran juga ada negosiasi. Negosiasi itu adalah pembuatan anggaran, mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Atasan tersebut cenderung untuk menilai validitas setiap penyesuaiannya. Dan ada juga slack. Slack di sini adalah perbedaan antara jumlah anggaran dengan estimasi terbaiknya. Dan di dalam tinjauan persetujuan dalam penyusunan anggaran, usulan anggaran diajukan mulai beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dari unit bisnis, analisis mengumpulkan potongan-potongan tersebut bersama untuk memeriksa totalnya. Persetujuan terakhir direkomendasikan oleh Komite Anggaran kepada CEO. CEO juga menyerahkan anggaran yang telah disetujui kepada Dewan Direksi untuk disahkan. Hal ini terjadi biasanya pada bulan Desember, tepat sebelum awal tahun anggaran. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Lilis Widiawati akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini ada revisi anggaran. Salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran adalah prosedur untuk merevisi anggaran tersebut disetujui. Nah, di sini ada dua jenis umum revisi anggaran. Yang pertama yaitu prosedur yang memungkinkan pemutakhiran anggaran secara sistematis. Dan yang kedua yaitu prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Nah, revisi anggaran harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui. Kemudian, di sini penting bahwa tindakan-tindakan manajemen didasarkan pada informasi terkini yang tersedia. Konsekuensinya, yaitu manajer sebaiknya bertindak sesuai dengan informasi yang paling akhir. Selanjutnya di sini ada anggaran kontingensi. Anggaran kontingensi mengidentifikasikan tindakan-tindakan manajemen yang akan diambil jika ada penurunan yang signifikan dalam volume penjualan dari apa yang telah diantisipasi ketika mengembangkan anggaran. Nah, kemudian anggaran kontingensi itu menyediakan suatu cara yang cepat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berubah jika situasinya telah tiba. Kemudian jika volume 20%, manajer unit bisnis bisa memutuskan sendiri sesuai dengan anggaran kontingensi yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakannya juga harus dilakukan. Kemudian selanjutnya ada aspek-aspek keperilakuan. Salah satu tujuan dari SPM atau sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai cita-cita organisasi. Nah, beberapa pertimbangan motivasional dalam penyusunan anggaran operasi yaitu yang pertama ada partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, kemudian yang kedua ada tingkat kesulitan dari target anggaran, dan yang ketiga keterlibatan manajemen senior, kemudian yang keempat ada departemen anggaran. Di sini yang pertama partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Suatu proses penyusunan anggaran ada dua, yang pertama bersifat dari atas ke bawah dan yang kedua dari bawah ke atas. Nah, kemudian sebenarnya proses penyusunan anggaran yang efektif yaitu menggabungkan dua pendekatan tersebut. Pembuat anggaran mempersiapkan draft pertama anggaran untuk bidang tanggung jawab mereka. Itu merupakan pendekatan dari bawah ke atas, tetapi mereka melakukan hal tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan di tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu contoh dari pendekatan dari atas ke bawah. Kemudian, manajer senior meninjau dan mengkritik anggaran yang diusulkan. Nah, selanjutnya, penelitian telah menunjukkan bahwa partisipasi anggaran mempunyai dampak yang positif terhadap motivasi manajerial karena dua alasan. Yang pertama, yaitu kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran jika anggaran dipandang berada dalam kendali pribadi manajer dibandingkan bila dipaksakan secara eksternal. Ya, yang kedua,
Hasil penyusunan anggaran partisipatif adalah pertukaran informasi yang efektif. Penyusunan anggaran partisipatif adalah sangat menguntungkan untuk pusat tanggung jawab yang beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan tidak pasti, karena manajer yang bertanggung jawab atas pusat tanggung jawab semacam itu kemungkinan mempunyai informasi terbaik mengenai variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban yang berada dalam tanggung jawab mereka. Selanjutnya, yang kedua ada tingkat kesulitan dari target anggaran. Anggaran yang ideal adalah anggaran yang menantang tetapi dapat dicapai. Ada beberapa alasan mengapa manajemen senior menyetujui anggaran yang dapat dicapai untuk unit bisnis. Yang pertama yaitu jika target anggaran terlampaui sulit, manajer termotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan disfungsional jangka pendek yang tidak sesuai dengan cita-cita jangka panjang perusahaan. Yang kedua, target anggaran yang dapat dicapai mengurangi motivasi para manajer untuk terlibat dalam manipulasi data untuk memenuhi anggaran. Kemudian yang ketiga ada jika anggaran laba unit bisnis mencerminkan target yang dapat dicapai, manajemen senior dapat pada akhirnya mengungkapkan target laba ke analisis sekuritas, pemegang saham, dan pihak-pihak eksternal lainnya dengan perkiraan yang wajar bahwa hal tersebut adalah benar. Nah, yang keempat, anggaran laba yang sangat sulit dicapai biasanya mengimplikasikan target penjualan yang terlalu optimis. Kemudian yang terakhir, ketika manajer unit bisnis mampu mencapai dan melebihkan target mereka, ada suasana kemenangan dan sikap positif dalam perusahaan. Nah, salah satu keterbatasan dari target yang dapat dicapai yaitu kemungkinan bahwa manajer unit bisnis tidak melakukan usaha yang memuaskan ketika anggaran tersebut tercapai. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, ada keterlibatan manajemen senior. Mengapa keterlibatan manajemen senior itu perlu? Hal tersebut perlu dikarenakan supaya sistem anggaran manapun menjadi efektif dalam memotivasi pembuat anggaran, dan manajemen harus berpartisipasi dalam peninjauan dan persetujuan anggaran. Dan persetujuan tidak hanya sebagai stempel, manajemen juga harus menindaklanjuti hasil anggaran. Kemudian di sini yang keempat ada departemen anggaran. Departemen anggaran memiliki masalah keperilakuan yang sangat sulit. Departemen ini harus menganalisis anggaran secara rinci, dan departemen tersebut harus yakin bahwa anggaran disusun dengan memadai dan informasinya adalah akurat atau tepat. Untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif, maka anggota departemen anggaran harus mempunyai reputasi sebagai orang yang tidak memihak dan adil. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik kuantitatif. Walaupun teknik matematika dan komputer meningkatkan proses penyusunan anggaran, keduanya tidak memecahkan masalah-masalah kritis mengenai pengendalian anggaran. Namun, masalah-masalah kritis dalam penyusunan anggaran cenderung berada dalam area keperilakuan. Yang pertama ada simulasi, dan yang kedua ada estimasi probabilitas. Apa itu simulasi? Simulasi adalah metode yang membangun model dari situasi atau kondisi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real tersebut. Penyusunan dan peninjauan anggaran termasuk proses simulasi. Kemudian yang kedua ada estimasi probabilitas. Tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Estimasi titik untuk tujuan pengendalian setelah anggaran disetujui secara tentatif atau masih dapat dirubah, digunakan model komputer untuk mensubstitusi distribusi probabilitas untuk setiap estimasi titik penting. Model ini kemudian dijalankan beberapa kali, dan distribusi probabilitas dari perkiraan laba dapat dihitung dan digunakan untuk tujuan perencanaan. Ini disebut proses Monte Carlo. Dalam kasus manapun, anggaran probabilitas ini jarang ditemukan pada praktiknya. Nah, sekian dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Di sini saya akan membacakan mengenai kasus pada bab yang kami bahas, yaitu pada bulan April 1990, Direktur Manufaktur dari anak perusahaan Richard Bison Dynamics menyerahkan suatu memorandum kepada Direktur Pelaksana dari anak perusahaan tersebut yang meminta anggaran tambahan untuk Departemen Pengendalian Produksi dan menjelaskan mengapa peningkatan karyawan dan dana diperlukan. Nah, sesuai dengan prosedur standar perusahaan, permintaan tersebut disampaikan kepada controller keuangan anak perusahaan tersebut untuk ditinjau. Nah, Larson setelah mempelajari persoalan tersebut memutuskan bahwa anggaran tambahan tersebut tidak beralasan dan menulis memorandum kepada kantor manufaktur menjelaskan posisinya. Kantor manufaktur pada akhir bulan Juli mengirimkan suatu memorandum kepada Larson untuk menggarisbawahi ketidaksetujuannya dengan kesimpulan Larson dan analisis pendukung. Nah, Sound Dynamics ini adalah produsen peralatan rekaman audio internasional yang berbasis di Amerika Serikat yang meliputi konsumen dan komersial. Volume penjualan tahunan mendekati 1 miliar US dollar Amerika dan total karyawannya 10.000 orang lebih. Nah, Richard Produkten yang berlokasi di Munich merupakan salah satu anak perusahaan yang lebih besar dari sektor tersebut. Nah, perusahaan ini memproduksi komponen dan perlengkapan komersial untuk distribusi ke seluruh Eropa Barat selama kuartil terakhir tahun 1989. Anak perusahaan Richard telah menyerap manufaktur produk komersial dan aktivitas-aktivitas terkait dari anak perusahaan di Italia, Sanremo, yang berlokasi di bagian yang berbahasa Jerman di Italia Utara dekat dengan perbatasan Austria. Nah, pabrik Sanremo ini diubah dari produsen konsumen komersial menjadi komponen konsumen untuk semua pasar di Uni Eropa. Tetapi seluruh tanggung jawab untuk perencanaan dan pemasaran produk dari komponen-komponen Sanremo dan Richard ada pada wakil presiden penjualan di sektor internasional. Nah, sebelum penggabungan, anak perusahaan Sanremo telah menggunakan sistem penjadwalan dan pengendalian terkomputerisasi, sementara Richard menggunakan sistem manual. Pada bulan Desember 1989, sebuah studi dibuat untuk menentukan sistem pengendalian mana yang paling baik untuk operasi manufaktur komersial gabungan. Pengendalian anggaran yang kuat telah dilaksanakan di seluruh organisasi Sound Dynamics. Nah, pada musim gugur tiap tahunnya, setiap manajer departemen di seluruh organisasi tingkat dunia mengembangkan usulan anggaran untuk tahun depan. Nah, langkah pertama dalam peninjauan anggaran tahunan adalah penetapan jadwal yang realistis dan pengembangan asumsi-asumsi anggaran oleh bagian anggaran dari kantor controller korporat. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan anggaran untuk beban administratif tahun depan berdasarkan asumsi-asumsi yang diketahui. Nah, karena anggaran pada tahun 1990 telah disetujui sebelum penggabungan manufaktur komersial untuk Richard dan Sanremo, ada anggaran yang terpisah untuk tiap anak perusahaan, termasuk Departemen Pengendalian Produksi. Anggaran yang disetujui untuk tahun 1990 bagi kedua Departemen Pengendalian Produksi diringkas menjadi satu bersama-sama dengan estimasi penghematan yang dihasilkan dari penggabungan dan komputerisasi. Anggaran tambahan yang diminta oleh kantor manufaktur juga disetujui untuk tujuan perbandingan. Nah, ketika Larson meninjau situasi tersebut, dia melihat 3 hal tindakan yang mungkin. Yang pertama, untuk disetujui dengan posisi direktur manufaktur. Dalam hal ini, permintaan tersebut kemungkinan besar akan menerima persetujuan yang diperlukan dari direktur pelaksana. Yang kedua, untuk melanjutkan oposisinya. Dalam hal ini,
mana pandangannya dan dipandang orang di kantor manufaktur akan disampaikan ke direktur pelaksana yang akan memutuskan masalah yang ada. Yang ketiga, untuk menjawab dengan analisis lebih lanjut dengan harapan kantor manufaktur akan menjadi yakin dengan posisinya. Nah, saya telah membahas tentang kasus. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kami bahas adalah anggaran merupakan suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuatan anggaran guna membuat kegiatan yang sesuai dengan rencana. Nah, anggaran ini merupakan alat yang penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Nah, tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai cita-cita organisasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila kami ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.